Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita insya-Allah. Kita tahu bersama bahawa yang namanya puasa dan yang namanya salat adalah dua rukun ini tidak boleh kita pisahkan di dalam Ramadan ini. Agar supaya puasa kita berkualitas dan salat kita berkualitas, maka dua-duanya harus kita gabungkan. Man qama ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dua-duanya harus kita laksanakan dengan baik dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan puasa kita ini dan salat kita ini Allah mengampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu pertanyaan, apakah yang namanya setiap salat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan? Nah, Nabi SAW itu pernah menegur sahabatnya yang telah melaksanakan salat. Kemudian Nabi mengatakan, irji fa salli fa innaka la tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Ini artinya bahawa tidak semua salat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tahu bahawa di dalam salat itu ada rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnatnya, dan ada makruh-makruhnya, dan bahkan ada yang membatalkan salat. Nah, sekarang apa rukun-rukun daripada salat itu? Nah, rukun-rukun salat itu yang berhubungan dengan lisan ada 4. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai waladdallin. Kemudian yang ketiga adalah tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayyidina Muhammad, itu adalah sunnat hukumnya. Kemudian yang keempat adalah assalamualaikum warahmatullah, itu ke kanan, itu adalah rukun. Yang ke kiri adalah sunnah. Sekarang kita kembali, yang namanya takbiratul ihram itu ada 4 syaratnya agar supaya takbir ihram kita diterima. Pertama adalah harus setiap huruf-hurufnya harus benar cara mengucapkannya. Kita lihat ada a, ada lam, ada alif, ada ka, ada ba, ada ra di situ. Nah, dari seluruh huruf-hurufnya itu harus kita ucapkan dengan baik. Nah, umpamanya kalau ada yang mengatakan Allahu Akbar, apakah itu benar? Alif berubah jadi ain, dia salah. Ada juga yang takbir seperti ini, Allahu Akbar. Ini juga salah. Ya, jadi hati-hati kita mengucapkan huruf-huruf daripada yang namanya takbirul ihram. Yang kedua adalah kita harus mengucapkannya dengan panjang dan pendeknya yang benar. Jadi kalau yang pendek dipendekkan, yang panjang dipanjangkan. Nah, ketika kita takbir, yang mana yang panjang di situ? Cuma satu huruf saja, yaitu la-nya. Allahu Akbar, yang lainnya adalah pendek. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita, bahkan imam, dia memanjangkan salah satu huruf daripada takbiratul ihram itu. Yang mana itu? Yaitu alifnya. Dia mengatakan seperti ini, Allahu Akbar, itu salah. Yang benarnya Allahu Akbar. Jadi kalau Allahu Akbar itu artinya dia panjangkan alifnya, ada 2 alif di situ. Artinya adalah apakah Allah Maha Besar. Tapi yang benarnya adalah Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Apalagi kalau kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu juga adalah sangat salah sekali. Jadi jangan sampai kita membacanya dengan salah, yaitu alifnya dipanjangkan. Berkata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang memanjangkan alifnya ketika salat takbiratul ihram dan dia tahu itu salah, maka kafirlah dia. Kenapa? Karena dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Nah, ini banyak sekali di antara saudara kita yang imam, dia panjangkan alifnya. Makanya hati-hati ketika kita menjadi imam. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah ketika takbiratul ihram harus kita dengar suara tak sendiri ketika takbir. Umpamanya
Nah, tidak kedengaran suaranya. Usahakan kita dengar sendiri. Contoh, Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau imam dia harus perdengarkan semua suaranya. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak boleh bernapas, yaitu Allahu Akbar. Ini contoh. Yang benarnya adalah Allahu Akbar. Nah, itu yang benar. Nah, ada juga di antara kita kalau takbir banyak dipanjangkan, Allahu Akbar. Nah, semua ini adalah sebuah kesalahan. Jadi saya kembali lagi bahawa 4 syarat ini betul-betul harus kita pegangi setiap muslim, apalagi dia adalah seorang imam. Saya kira demikian. Semoga ada manfaatnya dan Allah berikan taufik kepada kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.